warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan rekan saya, Siti Syahidah, telah mendiskusikan mengenai istilah-istilah dan makna yang belum diketahui dalam CP Computational Thinking. Adapun CP yang kami ambil yaitu pada fase D, E, dan F. Baik, istilah dan makna dari kata-kata yang sudah disepakati oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, data diskrit bervolume kecil. Data diskrit bervolume kecil yaitu data yang hanya memiliki jumlah nilai yang terbatas atau terbatas pada nilai-nilai tertentu. Biasanya, data diskrit bervolume kecil memiliki jumlah data yang sedikit karena hanya terdiri atas nilai-nilai tertentu yang memiliki kemunculan atau frekuensi yang terbatas. Contohnya adalah data jumlah siswa dalam sebuah kelas, nilai dari sebuah kuis dengan jumlah soal terbatas, atau data jumlah buah yang dijual pada suatu hari. Kedua, mendisposisikan berpikir komputasional. Mendisposisikan berpikir komputasional berarti memasukkan kemampuan berpikir komputasional ke dalam cara kita berpikir dan memecahkan masalah dalam bidang yang berbeda atau bidang tertentu. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains yaitu kemampuan individu untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pemahaman tentang metode ilmiah, konsep dasar ilmu pengetahuan, kemampuan untuk mengevaluasi informasi ilmiah, serta membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Yang keempat, ada strategi algoritmik. Strategi algoritmik adalah rencana atau pendekatan untuk merancang atau memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma. Adapun algoritma itu sendiri adalah serangkaian instruksi terstruktur yang menggambarkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah tertentu. Istilah berikutnya adalah data diskrit bervolume besar. Data diskrit adalah jenis data yang terdiri dari nilai-nilai diskrit atau terbatas pada kumpulan nilai-nilai tertentu, seperti bilangan bulat atau pilihan dalam kategori yang terbatas. Data diskrit bervolume besar mengacu pada jumlah data diskrit yang sangat besar atau terlalu banyak untuk diproses secara manual. Beberapa contoh data diskrit bervolume besar pada matematika misalnya, yaitu data jumlah kombinasi dan permutasi dalam suatu himpunan besar, seperti jumlah cara yang mungkin dalam pengaturan bilangan, penempatan barang pada rak, atau pengaturan kursi pada acara. Nomor 6 adalah justifikasi efisiensi, yaitu proses memberikan alasan atau penjelasan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan atau keputusan adalah yang paling tepat dan paling efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data berupa angka dalam jumlah yang kecil, serta menyusun, mengatur, dan menempatkan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik sederhana atau proses pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan solusi persoalan dengan data berupa angka dalam jumlah yang besar. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik atau proses pemecahan masalah secara kritis dalam menghasilkan banyak alternatif solusi untuk satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi atau penjelasan kritis, kelebihan dan keterbatasan dari semua alternatif solusi. Kemudian, memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien dan optimal dalam merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak.